atau tajuknya ya, tinggal di dalam Tuhan. Ya, tinggal di dalam Tuhan. Yohanes pasal 15 ayat 4. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pohon anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jika kamu tidak tinggal di dalam aku. Ayat 5, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ayat 6, barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Nah, apa yang saya mau sentuh di sini adalah tinggal di dalam Tuhan. Seringkali kita dengar ini ayat, yaitu tinggal di dalam Tuhan. Bagaimana seorang itu kita tahu bahwa dia tinggal di dalam Tuhan? Ya, bagaimana kehidupannya? Apa yang ada dalam diri orang itu baru kita percaya, baru kita tahu bahwa dia tinggal di dalam Tuhan dan Tuhan tinggal di dalam diri dia. Menurut ayat 4 ini dia bilang, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Artinya kita tinggal di dalam Tuhan dan Tuhan tinggal di dalam diri kita. Jadi bagaimana kita ketahui bahwa seseorang itu ada Tuhan di dalam hatinya yang sedang tinggal? Nah, ini poin yang kita mau bincang, yang kita mau belajar pagi hari ini. Dia bilang, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pohon pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jika kamu tidak tinggal di dalam aku. Yesus bilang, kalau kita tidak tinggal pada pokok anggur atau tinggal pada Tuhan Yesus, tinggal dalam Tuhan, kita tidak akan berbuah. Sama seperti ranting, dia tidak akan berbuah kalau dia tidak melekat pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jika kamu tidak tinggal di dalam aku. Bagaimana kehidupan orang Kristen baru dikatakan tinggal di dalam Tuhan? Ini poin yang kita mau belajar. Seringkali kita baca ini, tapi penafsiran banyak. Tinggal di dalam Tuhan maksudnya berjalan sesuai dengan firman Tuhan. Tinggal di dalam Tuhan bermakna hidup sesuai dengan firman Tuhan. Semua betul, ya. Tapi bagaimana kita ketahui bahwa seseorang itu betul-betul tinggal di dalam Tuhan dan Tuhan itu hidup di dalam dirinya, tinggal di dalam dirinya. Mari kita lihat dalam 1 Yohanes 4 ayat 13. 1 Yohanes 4 ayat 13. Demikianlah kita ketahui bahwa kita tetap berada di dalam Allah dan Dia di dalam kita. Ia telah mengaruniakan kita mendapat bagian dalam rohnya. Dia bilang di sini, demikianlah kita ketahui bahwa kita tetap berada di dalam Allah. Artinya tinggal di dalam Tuhan. Berada di dalam Allah maksudnya tinggal di dalam Tuhan. Demikianlah kita ketahui, ya, bahwa kita tetap berada di dalam Allah dan Dia di dalam kita. Ia telah mengaruniakan kita mendapat bagian dalam rohnya. Nah, sini Tuhan bilang, firman Tuhan bilang, bagaimana kita tahu seorang itu bahwa dia tinggal di dalam Tuhan dan Tuhan dalam diri, Tuhan tinggal di dalam dirinya? Kalau dia sudah dikaruniai oleh roh Allah. Artinya bila ada roh Allah dalam dirinya, baru kita tahu bahwa orang itu tinggal di dalam Tuhan. Betapa pentingnya itu Roh Kudus di dalam diri kita. Kalau tiada roh Allah dalam diri kita, walaupun kita berkata, kita berjalan sesuai dengan firman Tuhan, saya hidup begini, itu belum pastinya. Sebab semua orang boleh cakap tinggal, berjalan sesuai dengan firman Tuhan hidupnya. Tapi penentunya kalau betul ada Roh Kudus di dalam hatinya. Karena itulah bagian yang Tuhan bagi kepada kita untuk membuktikan, untuk menentukan bahwa kita tinggal di dalam Tuhan. Ya, kalau ada roh Allah dalam hati kita. Kalau tidak roh kudus, belum. Tapi penentunya kalau ada roh Allah. Dan bila ada roh Allah dalam hati kita, pastinya kehidupannya orang itu rajin sembahyang, kehidupannya orang itu suka berdoa, kehidupan orang itu suka membaca Alkitab, kehidupan orang itu memang senantiasa suka melayani Tuhan. Itu ciri-cirinya. So, roh Allah kan ada dalam hatinya. Roh Allah akan senantiasa berjalan melakukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Itulah sebabnya betapa penting itu Roh Kudus di dalam hati setiap orang percaya. Ayat 20 kita lihat 1 Yohanes 3 ayat 24.
Barang siapa menuruti segala perintahnya, ia diam di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Dan demikianlah kita ketahui bahwa Allah ada di dalam kita, yaitu Roh yang telah Ia karuniakan kepada kita. Demikianlah kita ketahui bahwa Allah diam di dalam diri kita kalau ada Roh Allah, karena Roh Allah yang diam dalam hati kita. Jadi bila orang Kristen, orang percaya ada Roh Kudus dalam hatinya, menunjukkan Yesus hidup di dalam dirinya. Itulah sebabnya kalau waktu kita ya berdoa dan minta berdoa supaya dipenuhi dengan Roh Kudus, supaya kita berbahasa roh. Karena saya lihat kesaksian beberapa hamba Tuhan bahwa berbahasa roh itu sangat penting. Paulus bilang, aku berdoa bahasa roh lebih daripada kamu semua. Makanya harus usahakan itu supaya belajar berdoa dan mengalami kepenuhan Roh Kudus itu penting. Sebab tanda orang tinggal di dalam Tuhan adalah Roh Kudus yang tinggal di dalam hatinya. Dia bilang di sini, barang siapa menurut segala perintahnya, ia diam di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Dan demikianlah kita ketahui bahwa Allah ada di dalam kita, yaitu Roh yang telah Ia karuniakan kepada kita. Roh yang telah Ia karuniakan kepada kita. Demikianlah kita tahu bahwa Allah ada di dalam kita, yaitu Roh Allah, Roh Kudus yang dikaruniakan kepada kita. Dan Roh Kudus itu peranannya sangat besar, sangat penting dalam hidup kita, karena Dialah yang memberi buah kehidupan kita. Dialah yang memberi buah pertobatan kita. Dialah yang memberi buah pelayanan kita. Dialah yang memberikan buah pada iman kita. Dan Dialah yang mengubah seluruh kehidupan kita. Karena Roh Kudus itu pemberi buah. Galatia 5 bilang, Galatia pasal 5 ayat 22, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Semua itu dikerjakan oleh Roh Kudus. Itulah sebab dikatakan dalam Galatia tadi buah roh. Buah roh itu mengerjakan kebaikan dalam hidup kita. Kalau hidup kita tidak kasih, tidak sabar, macam-macam, bila Roh Kudus sudah tinggal dalam hati kita, Dia yang mengubah. Dan bila itu sudah diubahnya, barulah orang tahu bahwa kita ini betul-betul ada Yesus di dalam hidup kita yang hidup. Baru orang tahu. Nah, Roh Kudus itu penentunya. So, itulah orang Kristen tanpa Roh Kudus itu masih kosong. Walaupun dia bilang ada Yesus dalam hidup dia, kalau kurang ini satu Roh Kudus, masih dijauhkan lagi. Sebab semua orang boleh bercakap Yesus hidup, tapi Roh Kudus itu penentu. Karena Roh Kudus penggerak kebenaran, Roh Kudus penggerak semangat kita, Roh Kudus memberi api dalam diri kita untuk melayani Tuhan. Maka Roh Kudus itu sangat penting. Segala-galanya karena Roh Kudus. Jadi renungan hari ini singkat, mari kita lihat.